Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilma lana illa ma'alamtana. Bersyukur kita bisa bertemu lagi dalam kuliah minggu kelima. Ya. Kali ini saya ingin membahas tentang eksitasi tumpuan, kemudian nanti dilanjutkan dengan isolasi getaran. Ya. Oke, jadi kita sudah masuk ke 2.4 ya. Jadi di sini ada 2.4 itu adalah eksitasi tumpuan dan isolasi getaran. Ya, ini minggu 5 untuk bagian yang kedua, 5.2. Oke, ini masih bicara tentang getaran paksa, ya, getaran paksa untuk sistem single degree of freedom, ya, sistem 1 derajat kebebasan. Oke, eksitasi tumpuan 2.4. Ini kita perhatikan, ya. Jadi ini ada kamera, ya. Ada kamera yang dipasang di helikopter, ya, untuk pemantauan. Jadi dalam suatu kasus, ya, suatu ketika ada suatu komponen struktur atau mesin mengalami eksitasi melalui tumpuan elastik, ya, seperti kamera yang dipasang pada helikopter ini. Jadi ini ada getaran, getarannya berasal dari blade, kemudian dirambatkan sampai di kamera, sehingga bisa menyebabkan kerja dari kamera ini tidak maksimal. Ya. Sehingga kita harus merekayasa bagaimana memberikan redaman, ya, dan memberikan kekakuan yang tertentu, sehingga respon di kamera ini bisa lebih kecil responnya, amplitude-nya lebih kecil, sehingga bisa mengurangi gangguan yang terjadi. Oke, diagram benda bebasnya seperti ini. Ya, jadi bis ini adalah helikopternya, ya, yang dia bergetar. Ya. Kita simulasikan di sini, ya, bahwa gerakannya adalah YT. Ya. Jadi YT ini adalah gerakan dari helikopter. Ya, dari helikopter. Kemudian ini adalah tumpuan di mana kamera, ya, jadi M ini adalah kamera, jadi massa kamera dan sistemnya. Kemudian di situ ditempelkan ke helikopter, ya, dengan suatu kekakuan tertentu dan dengan suatu redaman tertentu. Sehingga diagram benda bebasnya, ya, jadi massa ini gerakannya adalah X, ya, jadi respon akibat getaran dari tumpuan ini, ya, dari base ini akan menghasilkan respon besarnya itu adalah XT, ya, jadi XT. Oke, jadi diagram benda bebasnya adalah seperti ini, ya. Di sini ada massa M, kemudian di sini ada gaya akibat pegas, besarnya adalah K dikalikan dengan displacement-nya, ya. Dalam hari ini karena ada dua hal yang bergerak, ya, yaitu XT dan ZT. ZT itu adalah gerakan dari penumpunya, ya, dari tempat dudukan di helikopternya itu adalah ZT. Kemudian kameranya itu akan bergerak dengan XT, ya, sehingga gerakan M ini terhadap base ini adalah X dikurangi Y, ya. Sehingga gaya yang timbul itu adalah K dikalikan X dikurangi Y. Begitu juga gaya akibat redaman ini itu diperoleh dengan mengalihkan koefisien redaman yaitu C dikalikan dengan gerak relatif, ya, kecepatan relatif antara kecepatan massa ini dengan kecepatan bis ini, yaitu X dot dikurangi dengan Z dot. Ya. Kemudian di massa ini akan ada displacement sebesar XT, kemudian ada gaya inersial besarnya adalah M dikalikan X double dot. Ya. Jadi karena inersial ini tergantung pada gerakan M sendiri, maka X di sini adalah gerak dari M ini, ya, bukan gerak relatif. Tetapi untuk memperoleh gaya redaman, gaya dari pegas maupun gaya akibat redaman ini, kita memerlukan gerak relatif, ya.
baik displacement relatif maupun kecepatan relatifnya. Nah, misalkan sekarang getaran ataupun gerakan pada helikopter ya, di mana tempat kamera tadi terletak itu dirumuskan dengan Y sinus omega B kali T. Ya, jadi di sini Y adalah amplitudo atau displacement dari dudukan yang ada di helikopter itu ya. Jadi dudukan kamera yang ada di helikopter. Kemudian omega B ini adalah frekuensi pribadi dari dudukannya. Ya. Maka persamaan geraknya ya, ini persamaan geraknya adalah ini mx double dot ditambah c kemudian dikalikan x dot dikurangi y dot kemudian ditambah dengan k dikalikan x dikurangi y ya, sama dengan 0. Nah, ini bisa saya manipulasi ya. Yang sebelah kiri ini kita usahakan hanya fungsi dari x saja, kemudian yang di sebelah kanan itu fungsi dari y saja. Y dan Y dot, di sini X dan turunan-turunannya, yaitu X dot dan X double dot. Sehingga persamaannya akan diperoleh MX double dot ditambah CX dot ditambah KX, kemudian Y dotnya itu diperoleh dengan menurunkan ini. Ya. Jadi ini adalah Y, maka saya bisa mencari Y dotnya. Ya. Jadi Y dotnya adalah ini. Y dotnya adalah Y besar cos omega BT dikalikan dengan omega B. Nah, itu adalah Y dot. Ya. Kemudian K dikalikan Y. Ya, ini K, Y-nya adalah ini. Nah, Y-nya ini, yaitu tinggal Y sin omega BT. Ya. Sehingga kita memperoleh persamaannya adalah ini. Ini adalah persamaan dari kamera, yaitu M itu, di mana di situ ada pengganggu dari bis ini. Ya, dari bis ini jadinya seperti ini. Pengganggunya adalah bentuknya seperti ini. Sehingga ini seolah-olah memperoleh dua gangguan, ya, dua gangguan displacement, ya. Sehingga responnya bisa kita cari. Ya. Jadi ini tuh gaya, ini juga gaya ya, karena ini juga gaya, ini gaya, maka eksitasinya ini omega B CY cos omega BT ini adalah gaya ya. Kalau Y ini Y saja, Y sin omega BT itu adalah displacement, tapi kalau Y dikalikan omega BC ataupun K dikalikan dengan displacement itu adalah gaya ya. Jadi seolah-olah ada suatu sistem yang digerakkan oleh dua gaya. Ya, dua gaya. Jadi eksitasi oleh dua gaya. Nah, solusinya bisa diperoleh dengan cara superposisi. Superposisi maksudnya apa? Maksudnya gangguan ini akan menghasilkan solusi partikelir yang pertama. Kemudian gangguan ini menghasilkan solusi partikel yang kedua. Nah, solusi partikel totalnya itu adalah gabungan dari 1 dan 2 tadi. Gitu. Ya, jadi nanti prinsipnya seperti itu. Kita cari solusinya masing-masing, kemudian nanti kita gabung solusi totalnya. Oke, sama seperti biasa ya kalau kita punya persamaan seperti ini. Ini bisa kita bagi dengan M ya di kedua buah sisinya, sehingga akan diperoleh di sini tanpa X double dot. Kemudian C dibagi M, ya, C dibagi M itu ini. Nah, C-nya sendiri adalah ini, C-nya sendiri adalah ini. Sehingga C dibagi M, M-nya hilang. Ya. Jadi tinggal 2 zeta omega N. Kemudian K dibagi M, itu adalah omega N kuadrat. Ya. Ini K per M. Kemudian yang ini dibagi dengan M, akan diperoleh ini. Ya. Jadi C-nya itu akan menjadi 2 zeta omega N. Kemudian omega B tetap omega B. Kemudian Y cos omega T tetap Y cos omega BT. Kemudian K dibagi M, ini adalah omega N kuadrat. Kemudian sisanya adalah Y sin omega BT. Ya, sin omega T. Ya. Sehingga terakhir kita memperoleh ekspresi ini.
Nah, langkah selanjutnya kita harus mencari solusinya ya. Jadi solusi persamaan di atas ya, ini, terhadap masing-masing gaya. Jadi ini gaya, ini gaya. Ya. Ini solusinya dinyatakan sebagai yang pertama ini itu adalah XP1, kemudian yang di sini adalah XP2. Ingat, ini adalah solusi partikelirnya saja. Ya. Selain itu masih ada solusi homogen. Ya. Tapi solusi homogen biasanya diabaikan karena kita concern dengan kondisi waktu yang lama. Ya. Jadi getaran itu setelah berjalan lama, maka akibat solusi homogennya itu dianggap sudah teredam habis. Ya. Sehingga tinggal partikelir saja, yaitu partikelir 1 dan partikelir 2. Sehingga solusi total itu dapat dinyatakan dengan XP1 ditambah XP2. Oke, selanjutnya. Oke, saya masuk ke solusi partikelir terhadap gaya F0. Ya. Jadi, terhadap gaya F0. Jadi gaya yang pertama itu bentuknya ada ini. Jadi tadi omega E2 omega N dikalikan dengan omega B dikalikan Z cos omega B T. Ya. Nah, ini akan menghasilkan solusi partikelir yang pertama. Ya. Solusi partikelir yang pertama, ya, solusi partikelir yang pertama itu dinyatakan dalam ini. Jadi X1, X besar 1, cos omega B kali T dikurangi theta. Dimana bisa ditunjukkan ya, dan ini sudah sering kita lakukan di kuliah-kuliah sebelumnya, sehingga silahkan dicari sendiri. Kita akan memperoleh amplitudonya itu, yaitu X1 ini, X1, X besar 1 itu, besarnya adalah ini. Jadi 2 zeta omega n omega b z dibagi dengan omega n kuadrat min omega b kuadrat kurung kuadrat ditambah 2 zeta omega n omega b kurung y kuadrat. Di sini omega n adalah frekuensi pribadi dari sistem, ya. Jadi frekuensi pribadi dari tadi sistem kamera, kemudian spring atau bekas, kemudian ada redaman di situ. Ya. Kemudian kalau omega b itu adalah frekuensi pribadi dari base-nya, ya, dari helikopternya. Ya, jadi helikopter mengeksitasi sistem kamera. Ya, omega B adalah frekuensi gangguannya. Nah, kemudian karena ini ada redaman ya, jadi antara kamera dengan helikopter itu ada redaman, maka pada saat gaya itu bekerja, maka responnya itu agak telat terjadinya, dan telatnya itu dinyatakan dengan theta. Ya. Jadi grafiknya seolah-olah ya grafik dari responnya. Ya. Jadi X1T-nya itu responnya seolah kayak kayak digeser ininya grafiknya. Ya. Besarnya penggeseran itu adalah ini, tangen minus 1, 2 zeta omega n omega b dibagi dengan omega n kuadrat kurangi omega b kuadrat. Ya. Oke, itu adalah akibat gaya yang pertama, ya. Menyebabkan ini ada respon untuk yang pertama. Kemudian untuk gaya yang kedua, ya, gayanya adalah ini. Ya, jadi suku kedua yang di sebelah kanan tadi itu adalah omega n kuadrat z dikalikan sinus omega bt. Ya. Nah, solusinya itu adalah dinyatakan dengan X partikelir. Ya. Indeks 2 untuk menyatakan dia adalah pengganggu suku yang kedua tadi, ya, suku yang kedua. Nah, XP2 ini ya itu adalah terdiri dari amplitudo X2 ya, kemudian dikalikan dengan sinus omega bt min theta 1. Ya. Ingat theta 1 di sini dan di sini, ini adalah ini ya. Kemudian theta di sini adalah ini. Kebetulan nilainya sama ya, jadi tetanya nilainya sama karena apa? Ya karena
sistemnya sama, pegasnya sama, kemudian pegasnya sama, kemudian omega B-nya sama, kemudian radarnya sama, sehingga theta satunya itu besarnya sama. Kita lihat besar sama, yaitu 2 zeta omega N omega B dibagi dengan omega N min omega B. Nah, kemudian X besar 2, yaitu amplitudo untuk responnya, itu dinyatakan dalam ekspresi ini. Jadi omega N kuadrat Z dibagi dengan omega N kuadrat dikurangi omega B kuadrat dikuadratkan, kemudian 2 zeta omega N omega B kali 2. Y di sini adalah amplitudo untuk amplitudo dari ini, dari penggetarnya, dari bisnya ya. Bisnya kan bergetar, dia punya amplitudo. Nah, amplitudonya itu dinyatakan dalam Y besar ya. Oke, kemudian solusi partikelir totalnya itu adalah ini. XP sama dengan XP1 ditambah XP2, di mana XP1 itu adalah ini X1 cos omega BT, ya ini tadi X1 cos omega BT. Kemudian yang kedua, ya XP yang kedua itu adalah X2 sinus omega BT theta 2. Nah, Anda lihat ini ya bentuk X1, X2 cos sin, kemudian kalau digabung itu menjadi X cos omega BT, kemudian di sini ada beta fasenya adalah penjumlahan dari beta fase di sini. Di mana hubungannya X ini itu adalah X1 kuadrat, ya, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, ya. Kemudian di akar. Nah, ini kalau kita masukkan di sini, jadi X1 itu adalah ini, X besar 2 itu ini. Kalau digabung, kemudian di akar, Anda akan boleh ekspresi ini. Ya. Ini setengah itu akar. Ya. Jadi akar omega N kali Y dalam kurung omega N kuadrat ditambah 2 zeta omega B kuadrat dibagi dengan omega N dikurangi omega B kuadrat ditambah 2 zeta omega N omega B kuadrat. Ya. Ini pangkat setengah ya. 2 pangkat setengah itu berarti di akar. Kemudian ini theta gabungannya ya. Jadi ini theta 2 ini maksud theta 2 ini. Ini adalah gabungan, itu adalah tangan min 1 X2 min X1 ya. Jadi ini maaf ya, ini X1 X2 pokoknya digabung menjadi theta 2 ini. Ya. Jadi theta 1 theta 2 digabung menjadi ini. Sehingga beda fasenya itu adalah tangan minus 1 omega N dibagi dengan 2 zeta omega B. Oke, jadi itu adalah jadi ini adalah solusi totalnya. Oke, saya lanjut. Oke, jadi tadi ya kita punya ini pengganggunya itu Y ini, yaitu Y sin omega BT. Kemudian kita memperoleh responnya ya, XT, ini XT. Kita bisa membagikan antara amplitudo X dibagi Y ya. Jadi amplitudo respon terhadap amplitudo pengeksitasinya ya. Ini bisa kita tunjukkan bahwa nanti ekspresinya adalah ini ya. Jadi omega N dikalikan dalam kurung ya, pangkat setengah itu artinya akar. Kemudian ini omega N kuadrat ditambah 2 zeta omega B ya, kuadrat. Kemudian dibagi dengan omega N kuadrat minus omega B kuadrat ditambah 2 zeta omega N omega B. Ya. Nah, ini kalau kita bikin non-dimensional ya, jadi kita bikin R itu adalah omega B dibagi dengan omega N. Ya. Jadi ini adalah simbol baru, di mana ini adalah
pembagian antara omega B dibagi dengan omega N. Sehingga nanti Anda peroleh ya. Jadi yang di atas ini Anda bagi dengan Anda jadi jadi di sini itu R di sini adalah R itu adalah rasio perbandingan antara omega B per omega N, salah saya ya. Ya benar, omega B per omega N. Ya, jadi R di situ adalah omega B dibagi dengan omega N. Ya, omega B dibagi omega N. Nih, R sama dengan omega B dibagi omega N, sehingga kita peroleh ekspresi ini ya, dari yang di atas itu. Nah, kalau kita bikin plots-nya antara ini X dibagi Y, itu ini X dibagi Y, ini adalah displacement non-dimensional, itu fungsi dari R, ya, fungsi dari R ini. Jadi di sini adalah R. Jadi di sini adalah R. Ya, R. Ini R. Maka kita lihat ya, pada saat nilainya 1, ya, di sini 1, maka berarti omega B sama dengan omega N akan terjadi resonansi dan amplitudonya ini adalah responnya adalah maksimal. Ya. Jadi responnya maksimum. Ya. Dan responnya makin kecil itu kalau rasio redamannya makin besar. Ya. Ini Anda lihat, ini 0,1, ini 0,25, ini 0,5. Kita lihat responnya mengecil. Ya. Responnya mengecil. Responnya untuk kecil, terutama untuk nilai yang ini, nilai di bawah ini. Nah, nilai di bawah ini di bawah akar 2 itu terlihat bahwa efek dari redaman itu cukup signifikan ya untuk memperkecil respon. Ya. Tapi untuk nilai yang di atas ini, di atas akar 2 itu relatif kecil ya. Jadi efek dari rasio redaman itu terhadap amplitudonya kecil. Ya. Kecil. Kemudian di sini juga kita bisa simpulkan ya, di sini ini untuk Anda perhatikan gerakan ini untuk frekuensi pengganggunya itu kecil ya. Frekuensi pengganggunya kecil. Jadi ini ya, kita perhatikan ini untuk X dibagi Y lebih besar dari 1 ya. Jadi untuk ini X per Y lebih besar dari 1 ya, daerah ini. Maka semakin besar zeta ya, semakin besar zeta, maka semakin kecil redamannya ya. Jadi semakin kecil responnya ya, makin kecil responnya ini Anda lihat. Tapi untuk X dibagi Y X bagi Y lebih kecil dari 1 ya, dari sini. Nah, dari sini. Ini semakin besar zeta, seperti sini. Maka semakin besar X per Y-nya. Ini Anda lihat. Ini redamannya naik, maka amplitudenya juga naik. Oke, ini adalah gambar yang sejenis, tapi saya ambil dari buku Thomson ya, dari buku yang lain. Terlihat di sini juga ada nilai fasenya. Ya. Di sini frekuensi, perbandingan frekuensi yaitu omega B dibagi dengan omega N. Di sini adalah theta atau di sini V ya, ini theta. Oke, saya lanjut untuk slide. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gaya, ya, gaya yang ditransmisikan. Kalau tadi kita memperoleh X, jadi responnya, displacementnya, tapi sekarang kita concern terhadap gayanya. Ya. Dan Anda tahu gaya itu diperoleh dari massa dikalikan dengan X double dot. Ya. X-nya tadi sudah ketemu, X itu responnya sudah ketemu. Maka untuk memperoleh percepatan, kita turunkan 2 kali. Ya. Jadi X kita turunkan 2 kali, diperoleh X double dot. Kemudian itu kita kalikan massa, maka kita akan memperoleh gaya. Ya. Memperoleh gaya.
Gaya apa? Gaya yang ditransmisikan ke massa. Ya. Oke, sekali lagi persamaan geraknya adalah seperti ini. Mx double dot, kemudian K dikalikan dengan gerak relatif, kemudian C dikalikan dengan kecepatan relatif. Ya. Kemudian gaya yang diterima oleh massa M itu adalah mx double dot, ya, mx double dot. Di mana di sini minus, ya, minus artinya arah gayanya berlawanan dengan arah percepatannya. Nah, besarnya gaya ini sama dengan K dikalikan X min Y dikalikan dengan ditambah dengan C dikalikan kecepatan relatifnya itu sama dengan M dikalikan X double dot, ya. Jadi M itu ini, kemudian X double dot ini. Ya. Jadi Anda tadi punya X-nya itu ini. Nah, X-nya itu ini. Maka X double dot-nya ini diturunkan 2 kali. Ya, ini diturunkan 2 kali terhadap waktu. Ya, terhadap waktu. Sehingga di sini akan diperoleh ini, ya, omega B-nya ini diturunkan 2 kali. Jadi akan diperoleh omega B kuadrat, omega N Y, omega N kuadrat ditambah 2 zeta omega B kuadrat dibagi dengan omega N min yang diturunkan bukan X besar, ya. Ini bukan ini, tapi X kecilnya. Di mana X kecil sama dengan X besar. Kemudian ada cos atau sin tadi, ya. Sin kemudian diturunkan 2 kali, ya. Diturunkan 2 kali sehingga diperoleh omega B kuadrat di sini. Ini. Jadi bukan ini yang diturunkan, ya, tetapi yang diturunkan adalah X kecilnya. X kecil sama dengan X besar, yaitu ini. Kemudian ada sin atau cos omega B kali T. Diturunkan 2 kali, diperoleh ini. Ini, ya, M itu bisa kita, jadi omega N itu akar K per M, ya, akar K per M. Sehingga Anda bisa memanipulasi M di sini menjadi K, ya. Di sini ada omega N yang semula omega N ini menjadi omega N, ya, dibagi omega N, ya. Oke. Jadi ini adalah gaya yang ditransmisikan, ya. Jadi gaya yang ditransmisikan di sini atau di sini, di sini atau di sini, itu gaya yang ditransmisikan. Besarnya adalah gaya yang ditransmisikan ini dalam non dimensional, ya. Jadi KY-nya ini saya pindah ke sini sehingga diperoleh FT dibagi KY itu tinggal R kuadrat dikalikan ekspresi ini. Oke, jadi ini adalah kita memperoleh bentuk gaya yang ditransmisikan non dimensional, ya, karena saya bagi dengan K kalikan Z. Fisiknya ya tadi M dikalikan X double dot, ya. Jadi percepatan yang terjadi di sini, ya. Jadi gaya yang ditransmisikan itu yang di sini. Nah, gaya yang ditransmisikan tadi diterima oleh massa, kan, ya. Jadi gaya yang diterima oleh massa M itu besarnya dinyatakan dalam ini, ya, non dimensional. Ft dibagi dengan KY itu sama dengan ini, R kuadrat, kemudian dalam kurung itu 1 ditambah 2 zeta R kurung kuadrat, ya, dibagi dengan dalam kurung 1 min R dikuadratkan ditambah 2 zeta R dalam kurung dikuadratkan, ya. Itu adalah gaya yang ditransmisikan, ya, dari base ini, ditransmisikan dari base kemudian ditransfer ke massa ini, ya. Jadi ini adalah gaya yang diterima oleh massa. Nah, ini kalau dibikin grafiknya Ft, ya, gaya transmisinya dibagi dengan KY, kemudian ini adalah rasio frekuensi, yaitu omega B dibagi dengan omega N. Di sini terlihat pada saat nilainya 1, maka dia amplitudenya adalah maksimum, ya.
Kemudian kita lihat ya, makin besar ya, ini untuk daerah ini ya, pada frekuensi rendah. Jadi frekuensi rendah itu rasionya itu lebih kecil dari akar 2 ya. Jadi semakin besar rasio redaman yang Anda lihat. Ini 0,01, ini 0,1, ini 0,2. Jadi makin besar, Anda lihat gayanya makin kecil ya. Jadi rasionya makin besar, tetapi gaya yang timbul itu makin kecil ya. Jadi di sini kelihatannya kebalikan ya, dengan solusi displacementnya ya. Dengan respon displacementnya berkebalikan dengan gaya ya, gaya yang muncul, gaya yang ditransmisikan ya. Jadi untuk frekuensi yang rendah ya, frekuensi rendah daerah sana itu redamannya makin besar, maka gaya yang ditransmisikannya makin kecil. Jadi semakin besar zeta, maka semakin kecil. Jadi redamannya makin besar, olinya makin kental, itu yang dirasain pantat kita pada saat naik mobil. Itu kalau ada polisi tidur akan terasa lebih keras ya, lebih nggak enak ya. Jadi sakit. Itu ditandai dengan gaya yang ditransmisikannya besar. Kemudian pada frekuensi yang tinggi, yaitu R-nya lebih dari 1 ya, dari sana. Semakin besar, ya ini Anda lihat semakin besar redamannya, maka semakin besar gayanya. Ya, yang muncul semakin besar. Jadi untuk frekuensi yang tinggi, itu semakin besar redaman, maka semakin besar gaya yang ditransmisikan. Lanjut. Ini perbandingan ya, ini comparison between force transmitted dash ya, dash line. Jadi yang titik-titik ini, nah, ini adalah untuk gaya yang ditransmisikan. Kemudian untuk yang respon ya, respon perpindahan itu adalah yang solid ya. Di situ terlihat berkebalikan ya, untuk yang frekuensi rendah dan frekuensi yang besar ya. Perbandingannya adalah 1. Jadi kalau untuk frekuensi yang rendah itu ini ya, maka gaya yang ditransmisikan itu adalah ini. Kemudian kalau responnya, displacementnya itu adalah yang ini, yang hitam. Oke. Jadi perilaku responnya antara perpindahan dan gaya ya, itu berlawanan. Ya, berlawanan. Jadi responnya berlawanan antara gaya yang ditransmisikan sama perpindahan. Oke, ini salah satu contoh lagi ya. Ini ada jalan yang bergelombang, ya. Kemudian ada mobil yang lewat di atasnya, di mana mobil ini punya massa, yaitu M. Ya. Jadi M di situ adalah massa mobil. Kemudian ini ada spring dari mobil, kemudian ada shock breaker, ya. Kemudian di sini ada roda, ya, di mana massa rodanya diapikan. Ya. Jadi ini itu akan apa ya? Di sini akan ada displacement yang berosilasi. Ya. Misalkan diketahui kekakuannya adalah ini, 4 kali 10 pangkat 5 Newton dibagi meter. Kemudian koefisien redamannya adalah 20 kali 10 pangkat 3 Newton second per meter. Kemudian masanya adalah 107 kg. Ya. Kemudian
ini jalannya itu panjang gelombangnya adalah 6 meter. Jadi dia berosilasi dari puncak ke puncak itu jaraknya adalah 6 meter. Ya. Nah, kemudian ya suatu mobil berjalan melalui jalan tersebut ya dengan jalannya bergelombang dan amplitudenya adalah 0,01 meter. Ya. Jadi 10 cm ya. Dan panjang gelombangnya adalah 6 meter. Ya. Kemudian kecepatan mobil adalah V, ya, kilometer per jam. Maka dalam waktu satu periode, ya, mobil akan menempuh 6 meter. Ya. Jadi 6 meter itu sama dengan kecepatan dikalikan dengan ini periodenya. Ya. Sehingga diperoleh periodenya adalah ini. 3,6 dikalikan 6 per kecepatannya, ya, dibagi kecepatannya. Dari sini saya bisa memperoleh frekuensinya, ya, atau seper periodenya. Itu adalah ini. Ya, jadi frekuensinya adalah kecepatannya dibagi dengan 3,6 kali 6. Ya. Jadi dia makin cepat, frekuensinya makin tinggi. Ya, bisa kita bayangkan. Kalau kita jalan cepat kan berarti dia untuk terjadi satu gelombang lebih cepat. Ya. Artinya frekuensinya makin besar, makin besar. Nah, ini adalah omega B ya. Omega B tadi frekuensi, tapi saya kalikan dengan 2P ya. 2P untuk memperoleh satuan ini, radian per sekon. Sehingga omega B-nya itu besarnya ini 0,291 dikalikan V, satuannya adalah radian per sekon. Ya, jadi ini adalah frekuensi untuk bisnya, ya, untuk jalannya. Kemudian frekuensi pribadi untuk mobilnya sendiri adalah akar K per M. Ya. Nilainya adalah ini 19,93 radian per sekon. Ya. Jadi saya sudah memperoleh omega B, saya sudah bisa memperoleh omega N. Ya. Oke, saya harap bisa dipahami. Jadi lanjutan. Nah, persamaan gelombangnya, ya, gelombang dari jalan ini itu adalah Y sama dengan amplitudenya adalah 0,01. Kemudian sinus omega B dikalikan T itu sama dengan 0,1 sin ini frekuensinya, ini omega B ya. Jadi 0,291 dikalikan V itu adalah omega B dikalikan T. Nah, pada kecepatan 20 km per jam, itu omega B-nya itu adalah 5,818 radian per sekon. Ya. Kemudian R-nya, ya, pada saat omega B-nya adalah 5,815, itu R-nya adalah 5,818 dibagi 19,93 itu diperoleh 0,292, ya, hampir 0,3 R-nya. Kemudian nilai zeta-nya itu adalah C dibagi 2 K per M ya. Jadi 2 akar K per M. Anda masukkan angka-angkanya maka Anda akan memperoleh rasio redamannya adalah 0,498 ya, tanpa satuan karena dia rasio. Kemudian amplitudo yang terjadi ya. Jadi responnya, amplitudo yang terjadi, jadi di sini akan berosilasi. Nah, di sini itu adalah X kecil, ini sama dengan X besar. Besarnya adalah ini adalah amplitudonya. Ya. Jadi Anda lihat amplitudonya hanya 0,0108 ya, atau sekitar 0,02, 0,01 ya. Jadi tadi amplitudenya 0,1 ya. Jadi kalau ini tingginya itu dari jalan sini dari bawah ke atas itu 0,02. Nah, kalau di sini
amplitudenya hanya kecil 0,0108 ya. Jadi pada kecepatan ini amplitudo mobil lebih besar daripada amplitudo gelombang jalan. Jadi ini adalah responnya. Oke, saya lanjut. Dengan isolasi getaran ya. Jadi gaya osilasi, ya, ini osilasi getaran. Gaya osilasi akibat getaran mesin dan lain-lain ya. Kadang tidak dapat dihindari, dengan demikian diperlukan sistem isolasi yang tepat ya. Jadi kondisi tadi kita punya ilustrasi ya, bagaimana kita harus mengisolasi biar getaran dari helikopter atau dari jalan itu tidak masuk ke kamera atau tidak masuk ke mobil ya, ke penumpang. Sehingga suatu sistem isolasi itu pertama itu berfungsi untuk mencegah getaran yang berlebih ya dari tumpuan ke benda. Kemudian yang kedua itu juga mencegah getaran yang timbul dari suatu mesin agar tidak merambat ke struktur di sekitarnya. Ya. Jadi sistem osilasi itu fungsinya adalah seperti itu. Ini gambaran lagi ya. Jadi di sini ada penumpu ya, yang dia bergetar, memberikan memberikan eksitasi ya ke sistem. Kemudian ini benda yang nanti akan kita amankan biar responnya tidak terlalu besar. Di mana ini kayak eksitasinya adalah ini. Kemudian responnya adalah ini. Responnya ini. Ini mestinya omega B ini, omega B. Jadi omega di sini omega B ya. Jadi di sini ini juga kalau omega itu sama dengan omega B maksudnya. Ini karena diambil dari buku yang lain ya, sehingga kadang-kadang beda. Di sini omega adalah sama dengan omega B ya. Jadi X-nya ini ngulang yang tadi. Oke, ini adalah perlambatan gaya ya, dari mesin ya tadi. Untuk kasus tanpa redaman, ini gaya transmisinya adalah ini dari buku lainnya, sehingga memang agak sedikit beda ininya, stylenya gitu ya. Ini hanya review. Jadi untuk sistem yang tanpa untuk sistem yang ada redamannya. Ini gaya transmisinya adalah ini. Oke, saya lanjut. Ini adalah rasio ya antara gaya yang diteruskan ke lantai ya, terhadap gaya yang bekerja pada massa itu adalah ini. Ya. Ini ulang aja. Tapi ini dari buku yang lain ya, dari Thomson ini. Kemudian untuk yang tanpa redaman bentuknya seperti ini. Kemudian gaya transfer ini kecil apabila ini. Oke, ini ngulang aja. Saya menunjukkan dari buku yang lain. Oke, jadi ini sistem untuk yang tanpa redaman. Ya. Delta di sini adalah displacement ya, ini displacement. Kemudian ini adalah G dikalikan M dibagi K. Ya. Ini omega N kuadrat itu sama dengan akar K per M ya, atau G itu ada gaya gravitasi, bukan gaya gravitasi tapi G itu ya G itu gravitasi bumi. Kemudian delta ini adalah displacement di sini ya. Dan transmisibilitasnya itu adalah ini. Jadi 1 per ini omega B per omega N ya. Jadi omega di sini adalah omega B. Jadi transmisibilitas itu merupakan fungsi dari frekuensi ya, untuk mereduksi
untuk mereduksi amplitudo benda dengan transmisibilitas yang tetap ya. Jadi untuk mereduksi amplitudo, bagaimana caranya? Jadi massa benda dapat diperbesar dengan memasang benda secara kaku pada massa besar ya. Jadi ini ditempelin nih. Sorry, di sini. Nih. M besar itu ditempelin di massa yang kecil ya. Jadi semula ini punya transmisibilitas tertentu ya. Kemudian punya respon amplitudo tertentu. Saya ingin memperkecil responnya ini, yaitu caranya dengan saya gabung dengan massa yang besar di sini. Jadi M kecil ditambah dengan M besar ya. Kemudian biar frekuensinya sama, maka kekakuannya juga saya bikin besar ya. Jadi springnya saya perkuat ya dengan paralel ya. Kekakuannya akan sekian kali sehingga nanti frekuensinya tetap, tapi kita akan meluleh ya. Jadi untuk menjaga ini delta ini tetap, maka K-nya harus diperbesar. Dengan demikian karena besar, sedangkan gaya-gaya tetap, amplitudo massa menjadi lebih kecil ya. Jadi di sini amplitudonya lebih kecil. Ini Anda bisa lihat ya, kalau kita mau buat laboratorium getaran, itu biar amplitudo yang terjadi di bumi itu kecil, itu kita taruh massa yang besar. Ya. Seolah ada massa yang besar untuk massa yang kecil, sehingga nanti amplitudo yang terjadi ya, di gabungan ini akan kecil. Dengan transmisibilitas yang sama, ya, transmisibilitas atau gaya yang ditransmisikannya sama, ya, transmisibilitasnya sama, tetapi yang satu ini amplitudonya besar, ini amplitudonya kecil. Oke, ketajaman resonansi. Ya. Jadi dalam kasus redaman paksa ada suatu besaran Q, ya. Q ini adalah ketajaman resonansi yang berhubungan dengan redaman dan berhubungan dengan ketajaman resonansi. Ya. Jadi saya ingin mengenalkan satu variabel ya, yang namanya ketajaman resonansi Q situ. Perhatikan kurva respon di atas ya. Jadi pada kondisi resonansi itu di sini itu omega sama dengan omega n. Ya, omega sama omega n. Amplitudo resonansinya adalah ini. Jadi X resonansi, amplitudo resonansi adalah F0 dibagi dengan K dibagi dengan 2 zeta. Ya. Untuk respon pada frekuensi di mana responnya adalah 0,707 ya, maksimum ya. Jadi kira-kira di sini. Nah, gitu. Jadi ini half power point ya, setengah dayanya. Berlaku hubungan ini, Dik. Ini hubungannya tuh ini. F0 dibagi K kuadrat dibagi dengan ini ya. Sehingga dengan memasukkan X resonansi tadi ya pada persamaan terakhir diperoleh ini. Persamaan pangkat 4 yang akan memberikan nilai omega per omega n-nya itu adalah ini. Ini fungsi dari zeta semua ya, yang Anda lihat. 1 minus 2 zeta kuadrat plus minus 2 zeta akar 1 min zeta kuadrat. Sehingga diperoleh ini. Ya, ini untuk zetanya kecil ya. Jadi yang kuadrat-kuadratnya akan hilang sehingga saya memperoleh ekspresi ini. Jadi omega dibagi dengan omega n kuadrat itu sama dengan 1 plus minus 2 zeta. Kemudian itu tadi kita peroleh omega 1 dan omega 2 ya. Maka kita akan memperoleh ini 4 zeta sama dengan omega 2 kuadrat dikurangi omega 1 kuadrat dibagi dengan omega n kuadrat itu sama dengan ini ya, 2 dikalikan ya, karena ini bisa dibentuk menjadi ini ya. Sehingga kita bisa peroleh ini. Nah, besaran ini itu dinamakan Q ya. Atau ini adalah Fn dibagi F2 min F1. Ini frekuensi pribadi ya. Dalam Hertz ini sama dengan ini, per 2 zeta. Nah, dari sini Anda bisa melihat ya dengan mengetahui frekuensinya Anda bisa menentukan rasio redamannya ya. Jadi redaman suatu sistem dapat diukur berdasarkan respon sistem dan menghitung besar Q. Jadi besar Q,
Besar Q itu adalah perbandingan frekuensi seperti itu ya, Fn dibagi dengan Fn adalah frekuensi pribadi dari sistem, kemudian F2 dikurangi F1 itu sama dengan 1/2 zeta ya. Dan metode ini digunakan untuk mengetahui besar redaman pada sistem getaran menggunakan data respon dinamik. Untuk data getaran bebas digunakan metode peluruhan logaritmik ya. Jadi untuk getaran bebas itu kita pakai peluruhan logaritmik ya. Kalau getaran bebas ya, kalau yang ada redamannya ya. Ini untuk getaran paksa ya. Oke, rotating unbalance ya, ini untuk pendahuluan. Jadi sumber utama getaran adalah perputaran mesin atau rotating machinery. Jika ada komponen mesin yang berputar, memiliki distribusi massa yang tidak seimbang atau balance, sehingga siji komponen tersebut tidak berada pada sumbu putarnya, maka hal ini akan menimbulkan vibrasi dan disebut sebagai ketidakseimbangan putar atau rotating unbalance. Oke, terima kasih. Sampai di sini kuliah kita hari ini ya. Jadi kita membahas getaran akibat ada getaran di penumpu. Ya. Jadi ada gangguan di penumpu. Nah itu respon dari sistem kita ya, yang kita amati kayak apa sudah kita pelajari di kuliah ini. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.